Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar mencetak 1.133 alumni dalam wisuda periode Oktober tahun ajaran 2024-2025. Di momen ini pula, Rektor Unhas menyampaikan program Fast Track yang akan diberlakukan dalam waktu dekat. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. 1.133 wisudawan dikukuhkan sebagai alumni dalam momen wisuda Universitas Hasanuddin periode Oktober tahun ajaran 2024-2025. Wisudawan yang terdiri dari 413 laki-laki dan 720 perempuan ini tersebar dari seluruh fakultas. Fakultas yang paling banyak mencetak alumni di periode kali ini ialah Fakultas Teknik, sebanyak 178 wisudawan. Diikuti Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 124 wisudawan, dan Fakultas Kedokteran sebanyak 101 wisudawan. Bagi Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, momen wisuda kali ini sangat spesial, sebab para wisudawan menjadi alumni dalam momen kemenangan Unhas pada ajang kompetensi bergengsi PIMNAS ke-37. Oleh mahasiswa maupun oleh universitas. Sehingga hari ini hari spesial tentu karena wisuda kali ini adalah wisuda yang kami umumkan, ya hasil PIMNAS di mana Unhas menjadi juara satu, meraih trofi piala juara umum yang sulit sekali dicapai oleh siapapun, dan ini adalah untuk pertama kali setelah 37 tahun. 30 tahun lamanya kita menunggu, dan itu pun sempat tidak pernah diperhitungkan bahwa Unhas bisa mengalahkan para raksasa-raksasa di Indonesia yang jumlahnya begitu besar untuk kemudian membawa trofi pulang. Sehingga wisuda kali ini adalah salah satu yang spesial ya buat Universitas Hasanuddin. Momen yang tak kalah membanggakan dan paling ditunggu dalam acara wisuda, yakni pengumuman wisudawan terbaik universitas dari masing-masing jenjang. Untuk periode kali ini, wisudawan terbaik pada jenjang sarjana program eksakta datang dari Prodi Teknik Arsitek, Kezia Gabriela dengan IPK 3,97. Sedangkan untuk program non-eksakta, predikat wisudawan terbaik diraih oleh Andi Muhammad Irsyad Fahrudin dari Ilmu Pemerintahan dengan IPK 4. Diterangkan Wakil Rektor 2, Profesor Subhan SSI M.Pharm SC PhD Apoteker, bahwa program penyelesaian studi tepat waktu telah membuahkan hasil dengan mengurangi jumlah mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu dari 12.169 orang pada Agustus 2023 menjadi 4.039 pada Agustus 2024. Termasuk dari program ini, dibuat kebijakan mengenai pengurangan batas maksimal masa studi. Tak hanya itu, untuk menunjang keberlanjutan jenjang pendidikan alumni, akan diberlakukan program Fast Track. Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengatakan jika program akselerasi ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi untuk lanjut ke jenjang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Jadi Fast Track sudah ada peraturan rektornya, sisa bagaimana kemudian kita wujudkan. Intinya adalah supaya alumni-alumni atau mahasiswa Unhas itu mendapatkan kesempatan untuk meraih prestasi lebih tinggi, lebih cepat. Ya, karena bagaimanapun kecepatan itu penting, bagaimanapun momen itu penting. Sehingga harus cepat selesai karena kemampuan sistem pendidikan saat ini dengan begitu banyak dan begitu canggihnya teknologi memungkinkan untuk kita mencapai kompetensi yang setara, baik itu untuk master, profesi, dan juga dokter dengan waktu yang lebih singkat lagi. Karena kenapa? Sekali lagi, ini era persaingan, era di mana kita butuh sumber manusia lebih unggul, dan salah satunya tentu adalah kecepatan dan juga biaya. Efisiensi adalah kuncinya. Ya, dalam waktu dekat kami lagi menggodok operasionalisasinya, tapi insya Allah dalam waktu dekat akan kita umumkan lebih operasional lagi. Dikatakan oleh Profesor Jamaluddin Jompa bahwa program ini sudah tercantum dalam peraturan rektor dan sedang dalam tahap penyusunan sistem operasionalnya. Program Fast Track ini akan diberlakukan dalam waktu dekat. Irfaisyah Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV.
Duta Besar Republik Islam Iran, Dr. Muhammad Borojerdi, tampil sebagai pembicara dalam webinar internasional yang menyoroti agresivitas Israel yang menimbulkan keresahan kawasan Timur Tengah. Dr. Borojerdi pun mengingatkan tentang tanggung jawab global untuk mengawasi kebijakan internasional dan menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Webinar internasional mengangkat tema peran teroris rezim ilegal Israel dalam memicu ketidakamanan di kawasan Timur Tengah dan dunia, digelar Konsulat Kebudayaan Republik Islam Iran. Kegiatan yang digelar pada Selasa 29 Oktober 2024 ini juga didukung sejumlah universitas, yakni UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Erlani Banda Aceh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Lebih dari 200 peserta bergabung dalam Zoom meeting untuk menyimak paparan para pembicara, yakni Duta Besar Republik Islam Iran, Dr. Muhammad Borojerdi, dan Konselor Kebudayaan Republik Islam Iran, Dr. Muhammad Reza Ibrahimi. Keduanya mengupas tindakan-tindakan Israel yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Disampaikan bahwa Israel kerap melakukan serangan terhadap infrastruktur kritis, termasuk rumah sakit dan pusat pendidikan, yang dinilai merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan global mengenai larangan penggunaan senjata dalam konflik. Melalui webinar ini, Dr. Borojerdi mengingatkan peserta tentang tanggung jawab global untuk mengawasi kebijakan internasional dan menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah. Sedangkan Dr. Muhammad Reza Ibrahimi menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mengelola informasi secara bijak sebelum menyebarkan berita, khususnya yang berkaitan dengan isu persatuan umat Islam. Webinar ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap permasalahan global, khususnya isu persatuan di kalangan umat Islam. Selain itu, kolaborasi antar universitas ini diyakini bisa menumbuhkan jiwa kepedulian, serta kesadaran kritis dalam memahami konflik di Timur Tengah dan dunia secara lebih komprehensif. Andi Putri Najwa, Unas TV. Pemirsa, jika sudah tidur cukup tetapi masih merasa mengantuk di siang hari, Anda patut untuk mengecek faktor penyebabnya. Apa saja faktor yang menyebabkan rasa kantuk ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tidur yang cukup sangat dibutuhkan tubuh untuk menjamin kesegaran dan kebugaran tubuh. Tidur yang cukup itu berdurasi 6 hingga 8 jam per malam. Namun, meski tidur cukup, masih ada orang yang tetap merasa mengantuk terlebih di siang hari. Salah satu penyebab adalah kurang tepatnya pola makan dan nutrisi yang masuk ke tubuh. Dikatakan dosen gizi Universitas Hasanuddin, Safrullah, aktivitas yang berlebihan dan kurangnya asupan kalori menjadi penyebab rasa kantuk selalu muncul. Hal ini karena aktivitas berlebihan membuat kalori dalam tubuh terbakar, yang menyarankan untuk selalu meluangkan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Tak hanya kurang makan dan kurang kalori, menurut Safrullah, kelebihan asupan makanan yang mengandung kalori alias makan berlebihan akan menimbulkan rasa kantuk yang luar biasa. Triptofan atau asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membuat protein banyak terdapat pada sumber hewani seperti daging, susu, telur, dan coklat. Jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan rasa kantuk yang berat. Mungkin kita beraktivitas untuk kegiatan sehari-hari tentu membutuhkan energi, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah istirahat yang cukup, tetapi kemudian dari asupan yang kita peroleh dari makanan kemudian tidak adekuat di sini, maka kemudian itu bisa menyebabkan kita kekurangan kalori, sehingga kemudian kita cenderung merasa lemas ketika beraktivitas atau menjalani rutinitas ini karena penyebabnya adalah kita kekurangan kalori. Jadi sebaiknya pada saat pagi hari memulai rutinitas itu kita harus sarapan terlebih dahulu, ya. Kemudian dari pola makan juga sebetulnya kalau misalnya kita men-skip waktu sarapan kemudian di siang harinya misalkan karena kita sudah terlalu lapar kemudian kita mengonsumsi makanan dalam porsi yang besar, itu justru bisa menyebabkan juga kita mengantuk, ya, karena kan kemudian kita terlalu banyak mengonsumsi makanan, khususnya misalkan sumber karbohidrat, sehingga tubuh kita membutuhkan memproses atau mencerna lebih berat, dan itu juga bisa menyebabkan kita merasa mengantuk. Jadi sebaiknya kita makan dengan teratur menurut waktu-waktu makan itu, sembari memastikan bahwa kita tidak makan
berlebih-lebihan ya, dalam ambang batas yang mencukupi saja ya. Selain itu, menurut Safrullah, penyebab lain adalah anemia atau kekurangan darah. Anemia memiliki 5 gejala utama, yakni lemah, lelah, lemas, letih, dan lesu. Di mana anemia biasanya disebabkan karena kurangnya zat besi dalam tubuh, sehingga membuat kondisi tubuh mudah lemas. Selain itu adalah tekanan darah rendah berbeda dengan anemia. Ciri darah rendah sangat erat kaitannya dengan suplai darah, termasuk juga oksigen ke berbagai tubuh. Hal ini secara langsung membuat tubuh mudah merasa mengantuk. Selain energi tadi tentu ada beberapa jenis zat gizi juga yang bisa menyebabkan rasa mengantuk ya. Misalnya saja anemia, mungkin ini yang sudah familiar dibicarakan ya, yang mana kondisi anemia ini juga disebabkan karena adanya defisiensi ya zat gizi tertentu. Misalnya zat besi, asam folat, vitamin B12, ini kan bisa menyebabkan terjadinya anemia. Ketika anemia itu terjadi, itu kemudian bisa menyebabkan terjadinya 5L, letih, lesu, lemah, lalai, dan lunglai di sini. Yang kemudian ini tentu bisa menyebabkan kita salah satunya merasa mengantuk ya, karena tadi adanya kondisi anemia yang terjadi. Safrullah menyarankan untuk mengatur pola makan dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan porsi yang cukup. Juga rajin minum air putih 2 liter sehari karena saat tubuh kekurangan cairan, volume darah berkurang sehingga menyebabkan sering mengantuk. Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, ada tempat wisata alam di Kabupaten Maros yang masih jarang dikunjungi. Dengan ketinggian 20 meter, air terjun Pung Bunga ini layak dieksplorasi, lantaran menyimpan pesona tersembunyi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Terletak 40 km dari hiruk-pikuk Kota Maros, air terjun Pung Bunga ini tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Tepatnya di Dusun Baru, Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Air terjun Pung Bunga masih jarang dikunjungi wisatawan. Memiliki daya tarik tersendiri, air terjun Pung Bunga memiliki susunan ganda yang indah, di mana aliran airnya jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter menuju kolam alami yang melingkar di bawahnya. Kejernihan serta kesejukan air di kolam alami ini mengundang pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Meski keindahan yang ditawarkan begitu memikat, air terjun Pung Bunga ini belum memiliki pengelola resmi, sehingga saat berkunjung di sini agar berhati-hati dan menjaga keselamatan saat menikmati suasana di sekitar air terjun ini, maupun saat berenang di kolam air terjun. Diakui warga desa Bontomanurung malah tak ada petugas resmi yang berjaga-jaga di lokasi air terjun, sehingga pengunjung harus lebih berhati-hati saat berwisata di lokasi air terjun. Kalau misalkan ada kecelakaan di sana seperti tenggelam atau apapun, tidak ada yang bertanggung jawab karena tidak ada pengelola yang tetap. Begitu ceritanya kan paling kan itu orang kampung di situ jaga-jaga begitu saja karena dia cuma keamanan kalau ada mau tengkar apa, seperti dia kasih ingat saja dan jangan bertengkar di sini, begitu saja. Tidak ada dibilang keamanan dari ini. Kecuali ramai sekali di sana, biasa juga ada dari keamanan dari kepolisian, Kapolsek Tompobulu untuk memantau di sana keamanan. Untuk masuk ke tempat wisata ini tak ada biaya tiket yang dikenakan ke pengunjung karena tak ada pengelolanya yang resmi. Namun kepada pengunjung dikenakan biaya parkir di lahan warga bagi para wisatawan untuk berkunjung kapan saja. Lantaran belum dikelola, akses menuju lokasi ini membutuhkan usaha lebih. Medan yang berbatu dan tak rata harus ditempuh sebelum dapat menikmati keindahan air terjun. Selain itu, pengunjung juga disarankan untuk membawa sendiri bekal berupa air minum serta makanan ringan. Nah, tunggu apa lagi? Segera siapkan waktu untuk mengeksplor wisata air terjun Pung Bunga ini. Rahmatia, Unhas TV. Agriculture Technology Festival ketiga tahun 2024 sukses menarik perhatian para siswa SMA dan SMK. Acara yang digelar bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia itu menjadi wadah dalam menampilkan inovasi pangan lokal. Bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang menggelar kegiatan tahunan Agriculture Technology Festival 2024 yang berlangsung di halaman GOR USM dengan mengusung tema pengelolaan komoditas lokal untuk produk pangan sebagai penunjang ketahanan pangan nasional.
Dalam gelaran AgriFest ketiga tahun 2024 itu, Guru Besar FTP USM menyatakan pentingnya mengangkat isu global mengenai ketahanan pangan agar tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Terkait dengan tema hari ini, pengelolaan komoditas lokal sebagai penunjang ketahanan pangan nasional, tentu saja ini memberi suatu harapan mengingat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Nah, tentu saja terkait dengan tema hari ini dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu dari akademisi, pemerintah ataupun masyarakat untuk pengembangan komoditas lokal. Hal senada diungkapkan dosen FTP USM yang juga menjadi narasumber dalam talk show AgriFest ketiga ini. Dr. Insinyur Rohadi MP, menurutnya dosen FTP USM menyiapkan sumber data manusia yang memiliki kompetensi, yang salah satunya untuk melakukan inovasi. Jadi inovasi itu bagian dari cara untuk meningkatkan apresiasi terhadap pangan lokal. Inovasi itu harus. Mengapa? Karena terutama generasi muda itu nggak akan mau makanan-makanan bahan baku lokal yang dari dulu seperti itu. Tapi harus inovasi. Inovasi apa? Dari bentuk, dari tampilan, ya, dari estetika, dari rasa, ya, inovasi dari teknologi. Ya, sebagai contoh misalnya, kalian nggak mau toh makan telur rebus? Pasti nggak mau. Maka harus dibuat produk yang lebih inovatif. Misalnya dibuat kue-kue seperti kue roti, tetapi bahan bakunya dari ketela. Seperti kue nugget, tapi ada bahan bakunya dari ketela, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara itu, PLT Kabid Kerawanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Urip Aryani Setio Rahayu SPI, mengapresiasi kegiatan FTP USM karena sangat membantu dalam melakukan sosialisasi serta edukasi terkait food loss and food waste. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang sudah kami lakukan adalah melakukan istilahnya diversifikasi atau pengolahan produk lokal mungkin terkait dengan jagung dan ketela. Kalau jagung itu dan ketela itu kami jadikan untuk beras analog. Itu bisa kami beras analog itu kami berikan pada adik-adik anak-anak SMP, SMA. Kami berikan pada saat kita melakukan sosialisasi edukasi terkait kegiatan kami yang di Dinas Ketahanan Pangan yang ada B2SA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.